Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Marvin Zarto Siagian. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Yudha Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajarannya, yaitu memahami hubungan kualitas layanan, produktivitas dan profitabilitas, menjelaskan cara pelanggan menilai kualitas layanan, menjelaskan gap, model kualitas layanan, menjelaskan proses umpan balik pelanggan, membedakan ukuran kualitas hard versus soft. Jadi kita akan bahas dulu hubungan kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Jadi secara sederhana, kalau kualitas layanan naik, pelanggan lebih puas dan loyal, sehingga penjualan dan profit cenderung ikut naik. Tapi kalau terlalu fokus pada efisiensi, sampai kualitas turun, pelanggan bisa kecewa dan pergi. Jadi kualitas dan produktivitas itu harus dikelola secara seimbang. Jadi kita masuk ke bagian trade-off dan sinergi, kualitas dan produktivitas. Di sini dijelaskan bahwa hubungan kualitas dan produktivitas bisa saling bertabrakan atau saling mendukung. Contohnya, trade-off negatif. Kelas digabung demi efisiensi, tapi kualitas belajar menurun. Nah, sinergi bisa terjadi proses desain ulang lebih cepat dan mudah, atau saat contoh itu saat self-service seperti mesin ATM dan check-in mandiri untuk dibuat nyaman, sehingga kualitas dan produktivitas sama-sama meningkat. Jadi kita masuk ke pengertian kualitas layanan. Kualitas layanan adalah kemampuan layanan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Penilaiannya dilihat dari sudut pandang pelanggan, bukan perusahaan. Yang nilai bukan hanya hasil akhir, tapi juga prosesnya, cara dilayani, kecepatan, dan kepastian layanan. Itu masuk ke gap 6, model gambaran umum. Gini gap model umum ya, yang saya pilih adalah knowledge gap, policy gap, delivery gap, communication gap, precision gap, dan service quality gap. Oke, kita masuk ke knowledge gap dulu. Knowledge gap adalah selisih antara apa yang manajemen pikir pelanggan harapkan dengan apa yang sebenarnya pelanggan harapkan. Jadi ini terjadi itu kalau riset pelanggan itu lemah, umpan balik tidak dikelola dan suara personel tidak naik ke manajemen. Jadi solusinya adalah riset pelanggan harus lebih rutin, survei, wawancara, dan manajemen lebih sering turun ke lapangan. Oke, kita masuk ke policy gap. Policy gap ada perbedaan antara pemahaman manajemen tentang harapan pelanggan dan standar layanan yang benar-benar ditetapkan. Penyebabnya, standar layanan terlalu rendah atau tidak jelas dan perusahaan terlalu fokus pada biaya. Solusinya dengan merancang layanan yang berorientasi pada pelanggan, menetapkan standar yang spesifik terukur serta menstandarkan proses rutin. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ada delivery gap. Delivery gap adalah selisih antara standar layanan di atas kertas dengan pelaksanaannya di lapangan. Ini muncul kalau karyawan kurang terampil dan kurang motivasi. Jadi itu solusinya itu perusahaan harus perlu rekrut orang yang tepat, memberi pelatihan dan memberikan reward terhadap kerja layanan. Kita masuk ke gap 4 yaitu communication gap. Communication gap sendiri adalah perbedaan antara janji dalam iklan atau promosi dengan layanan sebenarnya diterima pelanggan. Jadi itu kalau misalnya kita di iklan nih, kita iklanin kita akan mendapat ini kalau kita membeli produk ini. Nah, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan juga iklan dengan kenyataannya. Nah, itu masuk ke perception gap. Perception ini adalah sisi antara layanan yang diberikan perusahaan dengan layanan yang diberikan pelanggan. Ini bisa terjadi karena pelanggan sulit menilai aspek teknis, kurang bukti fisik, dan kurang penjelasan proses. Perusahaan perlu memperkuat bukti fisik, tampilan profesional, dan menjelaskan dengan jelas apa yang dikerjakan. Kita masuk ke gap 6, yang terakhir itu adalah service quality gap. Jadi service quality gap sendiri adalah kesenjangan antara harapan pelanggan dengan layanan yang mereka rasakan. Jadi gap ini merupakan hasil kumulatif dari gap 1 sampai 5. Jadi tujuan manajemen kualitas layanan adalah memperkecil gap 6 dan menutup kelima gap secara sistematis. Kita masuk ke slide selanjutnya. Mengukur kualitas kualitas soft versus hard measure. Jadi untuk mengukur kualitas layanan ada dua jenis ukuran, yang soft measure yaitu berkaitan dengan persepsi dan sikap pelanggan, dan hard measure adalah data operasional seperti waktu tunggu, persentase kesalahan. Jadi yang penting indikator yang dipilih harus relevan bagi pelanggan. Oke, kita masuk ke tujuan sistem umpan balik pelanggan. Sistem umpan balik pelanggan adalah dia digunakan untuk menilai dan membandingkan kinerja layanan, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta mencari ide perbaikan. Selain itu, sistem ini membantu membangun budaya yang customer oriented, di mana suara pelanggan menjadi dasar pengambilan keputusan. Kita masuk ke survei pasar total dan survei tahunan. Survei pasar total tahunan atau survei ini dipakai untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan utama secara keseluruhan. Jadi hasilnya bisa berupa indeks kepuasan atau NPS dan berguna untuk gambaran umum dan benchmarking. Jadi tapi survei ini tidak terlalu detail per proses karena tidak bisa dilakukan terlalu sering karena biaya dan waktu. Oke, jadi kita masuk ke survei transaksional dan penilaian otomatis. Nah, survei transaksional sendiri dilakukan segera setelah pelanggan menerima layanan nih. Misal setelah biasa kalau misalnya kita belanja di Indomaret kan pasti kan ada tuh muncul tuh feedback bagaimana pengalaman nanti tentang kasir ini kan kita tinggal milih apakah kasir baik atau enggak. Nah, itu contoh dari penilaian otomatis. Oke, sekian dari saya. Semoga materi tadi bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih semua. Selamat pagi.